Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Kasingat Kajibata. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya, Galubayo Ardi, dalam mata kuliah Geografi Pertanian yang kali ini merupakan pertemuan ketiga atau minggu ketiga yang eh, kemarin sudah saya mulai dengan beberapa mengenai aturan atau cara untuk mengikuti mata kuliah. Lalu kemudian minggu kedua atau pertemuan kedua kemarin saya coba mulai dengan apa itu definisi pertanian dan juga geografi pertanian. Nah, kali ini mungkin saya akan coba untuk saya coba untuk merencanakan apa yang nanti akan uh, saya berikan untuk selama satu semester ini. Nah, paling tidak saya tunjukkan, dan ini yang saya rencanakan tentang materi-materi yang akan saya berikan pada mata kuliah geografi pertanian ini. Oke, bisa kita lihat untuk apa itu namanya, bagaimana geografi pertanian ini nanti apa saja kira-kira yang akan uh, dilaksanakan. Ada sekitar 8 poin sebetulnya, dan ini padat sekali, dan saya menggunakan sumber bukunya dari David Crick. Silahkan jika Anda berminat nanti bisa uh, minta saya untuk dikirimkan melalui grup WA-nya. Tapi ini memang apa namanya, segala sesuatunya memang saya anggap cukup lengkap untuk sebuah pengantar geografi pertanian di sini, karena segala aspek ada di sini, walaupun dan contoh-contohnya juga contoh dari kasus-kasus pertanian di seluruh penjuru dunia. Jadi tidak cuma lokal saja, tapi nanti kita juga akan melihat bagaimana konteks-konteks lokalnya. Oke, untuk rencana pembahasan materi dan perkuliahan ini, yang pertama kemarin sedikit sudah saya singgung di depan, yaitu pengantarnya, konsep dan pengertian ilmu geografinya. Kemudian pengertian geografi pertanian dalam konteks ilmu geografi kemarin sudah sedikit saya paparkan. Lalu kemudian mungkin minggu depan saya mulai dengan pengertian hubungan geosfer dan variasi komoditi pertanian, karena seluruh fenomena yang ada di permukaan bumi yang beraneka ragam ini turut menentukan komoditi pertanian apa yang bisa komoditi pertanian apa yang nanti kemudian akan sesuai dengan daya dukung lingkungan di sekitarnya. Karena tidak mungkin kita menanam padi di kutub utara atau di daerah di wilayah dingin dan lain sebagainya. Kita juga tidak bisa menanam padi di gurun pasir, kita tidak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu kira-kira nanti yang akan kita bahas untuk minggu depan, yaitu pengertian dan hubungan geosfer dengan variasi. Lalu kemudian untuk yang keempatnya nanti ini cukup banyak juga. Sebentar, ini tertutup tulisannya. Jadi di sini bagaimana kita mengkaji ini berkaitan dengan jika kita melakukan penelitian tentang pertanian di sini, geografi pertanian. Jadi bagaimana pendekatannya, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan eksplanatif. Itu nanti akan coba saya jelaskan secara ringkas, dan beberapa sudah ada yang dari kakak-kakak angkatan kalian yang kebetulan mengkaji pertanian dalam konteks geografi atau dengan landasan geografi pertanian ini. Kemudian selain bagaimana pendekatan yang digunakan untuk penelitian
geografi pertanian ini. Berikutnya juga kita langsung akan melihat juga perbagian geosfernya. Pertamanya kita akan bahas biosfer dan pertanian. Jadi pertanian itu tidak lepas dari rantai makanan, produktivitas pertanian, jenis tanaman, hamanya, dan juga tentang kondisi ketahanan pangan yang memang merupakan tujuan dari aktivitas pertanian tersebut. Lalu kemudian iklim dan komoditi pertanian, di sini tentang bagaimana atau pengertian tentang pertumbuhan optimal, wilayah optimal, temperatur dan juga kelembapan. Jadi di sini masih masuk pada iklim dan komoditi pertanian, kelembapan, suhu udara, lalu kemudian pertumbuhan optimal nanti merupakan pengertian bagaimana atau tanaman apa yang dapat tumbuh secara optimal, dan itu nanti akan saya jelaskan. Saya tidak akan, karena kalau saya jelaskan nanti saya akan terus membahasnya, jadi akan saya tunjukkan saja dulu. Kemudian kondisi tanah dan petani, jadi kemampuan edafius optimal atau kemampuan lahan atau tanah dalam menumbuhkan satu jenis tanaman tertentu, karakteristik tanah, kesuburan. Lalu kemudian sistem pertaniannya yang seperti apa, ada beraneka ragam, perladangan, perkebunan atau persawahan. Lalu kemudian distribusinya, bagaimana petani itu mendistribusikan hasil panennya, mendistribusikan apa yang sudah dia produksi, apakah untuk diri sendiri atau untuk pasar dan lain sebagainya. Lalu berikutnya geomorfologi dan pertaniannya, jadinya pengaruh kondisi mengenai ketinggian suatu tempat, kemiringan suatu tempat mempengaruhi drainase, dan kemudian bagaimana kondisi hidrologinya. Dan di sini terutama untuk pertanian padi yang sangat membutuhkan atau tergantung sekali dengan air. Kemudian kita melihat pilihan pertanian dan permintaan pasar. Dan ini ketika petani sudah tidak hanya hasil pertanian itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau subsisten, tapi ada permintaan pasar, ada orientasi pasar di sana. Jadi permintaan pangan, permintaan produk-produk pertanian. Lalu kemudian bisa kita lihat nanti bagaimana dengan itu semua, bagaimana pendapatan para petaninya. Kemudian permintaan industri dan perubahan permintaan dan juga selera pasar yang nanti menentukan bagaimana seorang petani memutuskan atau menentukan apa yang akan ditanam. Dan seperti misalnya permintaan industri, misalnya di sini pertanian dalam arti farm tidak hanya tanaman-tanaman pangan, tapi juga mungkin peternakan ataupun perikanan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah yang keenam. Ini sudah mulai lebih pada secara spesifik perilaku ekonomi petani, karena ekonomi pada dasarnya adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini perilaku dan tindakan petani, di sini kita akan melihat nanti bagaimana petani yang subsisten, petani yang memiliki orientasi komersial. Kemudian dalam teknologi, dalam perlengkapannya ada modernisasi dalam bidang pertanian, mulai dari bibit unggul, alat-alat pertanian, perlengkapan seperti misalnya traktor atau mesin-mesin pemanen lainnya. Kemudian perluasan pertanian subsisten atau pertanian yang digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan Pak Tani sendiri atau orang-orang dekatnya saja. Lalu bagaimana tentang seluk-beluk dalam subsisten ini, modal dan pendapatannya. Lalu kemudian ketika itu sudah berorientasi dalam modernisasi, tentu saja membutuhkan bahan bakar, membutuhkan mesin, membutuhkan pupuk,
pupuk kimia, dalam arti pupuk komersial di sini, insektisida, anti hama, fungisida anti jamur, herbisida anti gulma atau anti hama-hama yang berupa tanaman. Kemudian jenis hasil pertanian, bagaimana irigasinya atau pengairan airnya, kemudian variasi produktivitas kualitas lahan, proses pertanian dan hasil pangannya, dan kemudian bagaimana program-program atau pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian. Nah, ini juga nanti akan kemudian berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Nanti juga kita akan bahas antara negara dan petani, jadi intervensi pemerintah dalam bidang pertanian, dalam kebijakannya, kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah terhadap, maaf ini salah tulis, terhadap para petani. Nanti kita akan lihat juga dari kajian sejarahnya, maksudnya kita akan melihat di masa lalu bagaimana dengan di Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi. Kemudian untuk distribusinya kita akan bahas dengan sedikit teori, ada pasar, lalu kemudian transportasi. Ini kaitannya dengan ketika bagaimana petani itu akan menjual produk-produk atau komoditi-komoditi hasil pertaniannya ke luar. Dan di sini ada teori-teori mengenai pasar dan transportasi. Antara lain adalah teori von Thunen, teori intensitas, teori hasil pertanian, lalu kemudian teori-teori mengenai perubahan teknologi dan aksesibilitas serta petaninya. Kemudian di sini kita juga akan bahas wilayah pertanian di wilayah pinggiran perkotaan. Di sini terjadi banyak dilema, terjadi pengurangan lahan pertanian, lalu kemudian bagaimana dan apakah perlu antisipasi ekspansi perkotaan dalam penggunaan lahan dalam pengusahaan pertanian, karena seperti kita tahu pinggiran kota menjadi tujuan untuk pemekaran atau pengembangan kota dalam mungkin Anda pernah mendengar sprawling proses atau perluasan kota. Kemudian ketika dilema di sini terjadi dilema di pertanian pinggiran kota karena harganya meningkat biasanya, lalu kemudian kalau untuk di beberapa tempat itu terasa bahwa antara pajak, antara biaya untuk menjalankan usaha pertanian itu kadang-kadang tidak sesuai dengan hasilnya, sehingga terjadi dilema dan luas lahan dan kepemilikan menjadi berkurang karena cenderung akan dijual, terutama yang di pinggir-pinggir jalan. Lalu kemudian akan pertimbangkan juga bahwa pertanian itu pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dari manusia dan masyarakat luas di sini. Tentu saja kita akan memperhatikan kondisi demografinya, bagaimana populasinya, bagaimana ketersediaan ketenaga kerjaannya. Karena beberapa wilayah mengalami kesulitan untuk mencari tenaga dalam pertanian karena ada kecenderungan urbanisasi, mobilitas migrasi ke kota untuk usia produktifnya. Mereka cenderung bekerja ke kota dibandingkan dengan membantu atau menjadi buruh tani dan lain sebagainya. Dan di sini kita juga akan bahas yang khas sekali adalah masyarakat petani subsisten. Ini biasanya di negara tropis. Lalu kemudian pertanian dengan multi produk. Di sini adalah semacam pertanian terpadu atau integrated farming. Jadi seorang petani itu selain memiliki lahan untuk tanamannya pun tidak mungkin akan banyak, tidak hanya mungkin misalnya antara ada padi, ada palawija, ada buah-buahan, lalu kemudian ada memiliki ternak, mungkin kambing, sapi dan lain sebagainya, dan juga kolam ikan dan seterusnya. Nah itu ketika tapi entah itu memungkinkan ini biasanya hanya banyak terjadi di luar negeri, sementara untuk di Indonesia hal ini tidak terlalu
tidak, atau bahkan nampaknya belum terlalu belum ada. Kemudian karakteristik wilayah yang padat, lalu kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi, lalu kemudian di sini tentu saja akan mendesak atau tentang permintaan tenaga kerja pertanian karena lahannya juga berkurang. Kemudian di sini juga kepemilikan lahan, penataan kepemilikan lahan dan pertanian, dan dampak modernisasi, dan ada banyak produksi-produksi yang sudah mulai terorganisir secara sebagai semacam industri. Jadi pertanian, tapi dia sudah menganut atau menggunakan pengelolaan atau manajemen modern. Kemudian di sini bisa kita lihat juga, ini cerita tentang bagaimana difusi dan inovasi pertanian atau penyebaran teknologi pertanian, dan juga penemuan-penemuan baru dalam bidang pertanian. Di sini juga terjadi difusi secara sosial, jadi teknologi itu, inovasi di bidang pertanian itu juga kemudian akhirnya mempengaruhi kondisi sosial pada masyarakat. Lalu kemudian secara keuangan pun di sana ada domestikasi atau distribusi tanaman-tanaman tertentu. Nah, misalnya difusi ini seperti misalnya kayak bibit-bibit unggul atau tanaman hibrida yang itu dari semuanya dikirim dari atau ditemukan di luar negeri, lalu kita impor bibit-bibit unggul dari Filipina, dari Thailand, dan lain sebagainya, dan juga pupuk-pupuk kimia yang dulunya dari Amerika. Dan juga di Asia ini pernah terjadi revolusi hijau, dan apa itu revolusi hijau nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir nanti, semoga aja kita bisa menyelesaikan ini, adalah konteks kebudayaan dalam geografi pertanian. Di sini ada kaitannya dengan faktor etnis. Biasanya di sini kadang-kadang etnis tertentu itu memiliki pilihan-pilihan komoditi atau pilihan-pilihan tanaman pertanian tertentu. Hal ini berkaitan juga mungkin dengan semacam kepercayaan terhadap kepercayaan tertentu atau makna-makna tertentu tentang tanaman ataupun ternak-ternak tertentu, seperti misalnya sapi, lalu kemudian babi. Misalnya babi, kenapa walaupun produksinya mudah tapi harganya bisa tetap tinggi. Dan yang terakhir adalah masalah global di sini, pertanian dan kaitannya dengan lingkungan. Pertanian juga kadang-kadang dituduh sebagai penyebab deforestasi atau berkurangnya hutan, penyebab atau berkaitan dengan erosi, lalu kemudian pencemaran air dengan salinitas, dengan keasaman tanah, dan ini kadang-kadang kondisi alami, kadang-kadang karena misalnya pemupukan dan lain sebagainya, sehingga terjadi degradasi lahan atau penurunan kualitas lahan atau tanah. Lalu kemudian pertanian modern dan lingkungannya. Dan yang terakhir, bagaimana menuju pertanian yang berkelanjutan atau pertanian yang berwawasan lingkungan, atau pertanian yang lestari. Oke, saya rasa itu dulu dan ini semua semoga bisa terlaksana sampai rencana ini bukan hanya rencana saja, tapi bisa dapat dilaksanakan dan bisa dapat kita selesaikan sampai akhir semester nanti. Dan mungkin rencana akan ada 12 sampai 16 video nanti, yang apakah nanti kita akan UTS dengan tugas atau UTS dengan soal-soal dan lain sebagainya. Nah, ini tadi mungkin UTS nanti akan saya pisahkan
sebelum UTS kita membahas pertanian yang kaitannya dengan memiliki kaitan dengan lingkungan fisik dan sekitarnya, lingkungan fisik, hubungan antara lingkungan fisik dengan para petaninya. Jadi nanti mungkin akan sampai pada ya morfologinya, karena nanti kemudian yang bersifat sosial dan geografi manusia itu akan kita mulai pada pertanian dan permintaan pasar. Nah, setelah mid semester baru kita lanjutkan ke segala hal yang kaitannya dengan fenomena pertanian dan dengan fenomena sosial budaya, dan juga lebih pada bagaimana perilaku manusia atau perilaku di sini petani, tuntutan petani, dilema petani, atau segala hal yang memang dialami para petani hari ini. Oke, mungkin ini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi, dan sebelum dalam pembahasan ini Anda bisa mempelajari dulu atau menemukan pertanyaan-pertanyaan atau menemukan pembahasan-pembahasan yang mungkin bisa kita diskusikan seiring dengan tema-tema yang ada pada saat kita nanti sambil berjalan nanti, dan itu bisa kita diskusikan di grup WA maupun di komen YouTube-nya. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk mata kuliah geografi pertanian ini di pertemuan ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Gajubata. Terima kasih dan salam.